Mas Handoko Projo yang sejak awal bersama dengan PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sebagai presiden, begitu apakah merasa Pak Jokowi ini sedang atau berkhianat pada PDI Perjuangan? Tentu tidak sesederhana itu, dan kalau Projo memang kita ini kan tegak lurus sama Pak Jokowi gitu kan. Merah kata Jokowi, merah kata Projo, itu sering saya sampaikan, itu putih kata Jokowi, putih kata Projo. Bahwa kemudian dinamika politik sekarang ini membuat situasi seperti yang terjadi hari ini, tentu prosesnya panjang, terus kemudian dengan berbagai peristiwa, dan tentu juga tidak bisa kemudian kita bilang bahwa ini sebuah pengkhianatan, karena hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan selama ini juga hubungan yang sangat mutualisme, sama-sama diuntungkan, sama-sama menguatkan seperti itu. Tapi kan terakhir Pak Jokowi juga tertentu. Akhirnya kan pada akhirnya juga memajukan Gibran nih, anak Pak Jokowi sebagai cawapres yang kemudian bukan pilihan PDI Perjuangan yang mengusung Pak Ganjar. Oh iya, bahwa kemudian pada satu titik tertentu kemudian terjadi perpisahan, misalnya kan kita tidak bisa langsung otomatis itu bilang kemudian siapa berkhianat kepada siapa, itu lebih pada pilihan politik dengan prinsip-prinsip yang masing-masing dipegang begitu. Sehingga saya sangat menolak narasi bahwa kemudian Pak Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Saya pikir tidak seperti itu, gitu Mbak. Jadi bukan karena ya itu tadi, selama ini mutualisme, Pak, sama selama 2 periode ini sama-sama diuntungkan begitu. Sama-sama diuntungkan, tidak berkhianat. Kalau dari Bang Masinton sendiri dan PDI Perjuangan melihatnya bagaimana komitmen Pak Jokowi kepada PDI Perjuangan, Bang? Partai itu ya berideologi, ya. Berpartai itu menjaga konstitusi. Berpartai itu membela aturan-aturan yang ada karena sudah disumpah di sana. Intinya adalah bahwa pertama, seluruh partai politik tentu ingin memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan yang seperti apa? Begitu ya. Bukan dengan menggunakan berbagai upaya menabrak-nabrak aturan, etika, moral dalam etika dan moral publik, bahkan mengabaikan seluruh proses konstitusi dan perundang-undangan untuk kita bisa melanggengkan kekuasaan. Bukan kekuasaan seperti itu yang ingin dikehendaki oleh PDI Perjuangan. Maka kenapa PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati selalu mengingatkan ini memang jalan yang sangat tidak populer, tetapi ini sangat esensial dan sangat mendasar buat kelangsungan bangsa ini. Bagaimana politik itu harus menjunjung tinggi moralitas dan etik publik, begitu ya, dan menjaga konstitusi dan perundang-undangan tadi. Contoh umpama, kenapa Bu Mega mengingatkan selalu agar tidak silau dengan kekuasaan. Jabatan itu ada masanya. Kalau PDI Perjuangan silau dengan kekuasaan, tentu PDI Perjuangan yang paling diuntungkan dengan 3 periode. PDI Perjuangan yang paling diuntungkan dengan penundaan pemilu. Tetapi bagi PDI Perjuangan, kekuasaan dan jabatan itu bukan tujuan. Kekuasaan dan jabatan itu perlu, tetapi harus tetap dengan berjalan dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Maka PDI Perjuangan tetap kokoh menjaga itu sampai saat ini. Gitu loh. Kalau gitu, Prof. Karim, terakhir dengan pernyataan keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini, luapannya akan berhenti sampai dengan kata-kata atau sampai ke aksi politik sampai situ? Saya tidak tahu itu ya sampai sana, tetapi yang jelas kalau disarikan pidato itu, kalau dibaca dari sisi kacamata politik kayak Bang Masinton, politik itu hanya punya dua kaki, etik dan teknik ya. Teknik menjalankan kekuasaan, bagaimana membuat kekuasaan itu bertanggung jawab, itu tidak cukup, sebab kekuasaan juga punya kaki yang lain, soal etik, soal baik buruk, benar salah, layak tidak layak, patut tidak patut. Teknik bisa memenangkan kekuasaan, tapi etik yang membuat kekuasaan itu
terlegitimasi atau Oke. absah secara moral dan akan menghilangkan penyakit duri dalam daging. Baik. Terima kasih Prof. Karim, terima kasih Bang Masinton, terima kasih Mas Handoko. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Oke, terima Bang Roni kasih. dari Bandung. Ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Polisi menangkap KRA, pelaku pembunuhan seorang mahasiswi yang jenazahnya ditemukan di sebuah rumah kontrakan di Cimanggis, Depok. Pelaku ditangkap di Pekalongan. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Sì, buona che parte sotto. Più perché